إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع مشايخنا بالخصوص عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشيخ قادر الجيلاني قدس الله سره ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولا هذه النية كلنا صالحة لرضا الله ولشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita sampai halaman 368 di pembukaan surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tampak jelas bagi orang yang bertauhid, yang senantiasa merenungkan bagaimana zat yang esa, wahda zatiyah, membentang pada lembaran berbagai entitas yang mungkin, fana dan berbatas, bahwa sesungguhnya setiap partikel yang ada di alam semesta dapat manifestasi bagi Allah Sang Maha Nyata, Jalla Jalaluh wa Amma Nawaluh, sesuai dengan keesaan zatnya. Untuk mengungkapkan sifat-sifat dan nama-namanya yang ada di kegaiban huwiyahnya, sesuai dengan kesiapan isti'dad dan potensi qabiliyah masing-masing zat tersebut. Manifestasi yang sempurna dan mencakup seluruh jejak nama dan sifat-sifat ilahiyah secara detail tidak lain adalah manusia sempurna atau insan kamil. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya, mengangkatnya menjadi khalifah di antara semua makhluknya, memuliakannya di antara semua ciptaannya, menganugerahinya kebaikan ma'rifat dan hakikatnya, memperhatikan langsung proses pematangannya, dan mendidiknya dengan mengutus rasul-rasul, serta menurunkan kitab-kitabnya agar semua kesempurnaan yang berasal dari nama-nama indah dan sifat-sifat luhurnya yang tersimpan di dalam dirinya itu tampak termanifestasi, sehingga ia layak menduduki tingkatan khalifah, menjadi khalifahnya Allah, dan niyabah menjadi wakilnya, serta menetap di tataran tauhid. Karena itulah Allah menyeru manusia sebagai karunia atas mereka, supaya mereka menyambutnya dan berpesan agar mereka bertakwa, hingga menjadikan takwa sebagai pelindung dan kehormatan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan fabidarun an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillah, dengan nama Allah yang telah menampakkan semua kesempurnaannya pada manusia, yang ditunjuk sebagai khalifahnya demi menampakkan kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang Maha Pengasih dengan memproklamasikan kedudukannya dan mengangkat martabatnya, dan Maha Penyayang dengan menunjukkan dia pada asal mula dan tempat kembalinya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia yang lupa terhadap tanah air asli dan tempat tinggal hakikinya disebabkan pesona dunia yang menghalangi untuk sampai ke sana. Kamu harus menjaga diri dari tipu dayanya dan menghindari fantasi dunia agar kamu tidak terjatuh dari martabat aslimu dan kedudukan hakikimu. Ittaqullah, ittaqu rabbakumul ladzi. Bertakwalah, yakni jauhilah dunia, lalu berlindunglah kepada Tuhanmu yang telah memeliharamu dengan baik. Khalaqakum, yang telah menciptakan dan menampakkan dan mewujudkan kamu. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu, dari satu orang. Itulah tingkatan aktif atau al-martabah al-fa'alah yang mencakup semua tingkatan kosmik kauniyah dan eksistensial kianiyah. Itulah tingkatan al-jami'ah al-muhammadiyah yang disebut pula dengan akal universal atau akal kulli, dan pena tertinggi al-qalamul a'la untuk menyempurnakan dimensi batin dan gaibmu. Wa khalaqa minha, dan dari satu orang itu Allah menciptakan darinya melalui pernikahan maknawi dan perkawinan hakiki yang terjadi antara nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Zaujaha, menciptakan pasangannya, dialah jiwa universal yang siap menerima dan memancarkan melimpahkan seluruh jejak yang muncul dari awal yang terpilih, al-mabda' al-mukhtar, untuk menyempurnakan dimensi lahir dan kasat matamu, sehingga kamu layak menjadi khalifah dan wakil Allah secara lahir dan batin. Dan setelah keduanya menjadi sepasang suami istri, demikian itu, wabatha, Allah mengembangbiakkan, membentangkan dan menyebarkan minhuma, dari keduanya melalui pernikahan tersebut, rijalan katsira wa nisaa. Dan lahirlah dari sepasang suami istri itu laki-laki yang banyak, pelaku-pelaku yang aktif memberi limpahan, dan perempuan-perempuan penerima-penerima atas limpahan itu, masing-masing dengan rekan pendampingnya.
pada berbagai detail hubungan tarik-menarik munasabah, yaitu kondisi saling tarik-menarik, saling menyayangi, saling mencintai antara Allah dan pencintanya dan antara seorang mursyid dengan muridnya, al-munasabah, yang muncul di antara berbagai manifestasi cinta, tajalliyat al-hubbiyah, sebagaimana dijelaskan oleh kitab-kitab suci dan para rasul. Ketika sang pemilik atau Rob, berbagai nama yang bermacam ragamnya sesuai dengan keragaman makhluk atau marbub, menyatakan dengan gamblang tentang ketuhanannya yang mencakup semua sifat dan nama tanpa kerancuan sama sekali, untuk menegaskan perintah agar makhluknya bertakwa. Dia pun berfirman, wattaqullaha, bertakwalah pada Allah, waspadalah dari apa yang membuatmu lupa mengingatnya, karena dia lebih dekat dari urat nadimu. Zat alladzi tasa'aluna bihi, yang dengan namanya kamu saling meminta dan saling bersaing, dan kamu membayangkan Allah jauh padahal dia begitu dekat. Wal arham, dan peliharalah hubungan kasih sayang yang lahir dari pernikahan maknawi dan perkawinan penuh cinta dengan cara yang telah disebutkan. Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha meliputi kamu dan keadaanmu, kana alaikum raqiba, lalu mengawasi dan menjagamu dari apa yang hendak mencukupimu apabila kamu tulus menghadap padanya. Di antara hal yang harus dijaga, wahai orang-orang yang diperintahkan bertakwa, adalah hak-hak anak yatim. Para wali dan mereka yang mendapat wasiat harus menjaga harta anak yatim saat bapak dan kakeknya meninggal. Dan kamu dapat menambahkan atas harta itu dengan murabahah, kerjasama saling menguntungkan, muamalah, transaksi bisnis, dan mengelola secara efisien. Wa atul yatama amwalahum, dan setelah dewasa berikanlah pada anak-anak yatim itu harta mereka yang dijaga dan diwariskan dari bapak-bapak mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan saat menyerahkan harta tersebut janganlah kamu menukar yang buruk dari harta kalian dengan yang baik dari harta anak yatim itu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jika kalian ingin mengelola harta mereka sesuai dengan kadar kebutuhan mereka, janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu dengan mencampur adukkan keduanya. Innahu kana huban kabiro, sesungguhnya pengelolaan harta anak yatim tanpa memperhatikan keuntungan dan kebahagiaan mereka itu adalah dosa besar yang jelas-jelas menghancurkan harga diri. Jadi memakan harta anak yatim itu, Bapak Ibu, dosa besar. Dengan cara yang zalim ya tentunya. Wa in khiftum, jika kamu khawatir wahai para wali, alla tuqsitu fil yatama, tidak akan mampu berlaku adil dalam menjaga hak-hak perempuan atau harta anak yatim, fankihu ma thaba lakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang sudah dewasa dan kamu senangi, yang kira-kira bisa meredakan kecondongan dan syahwatmu pada perempuan yatim itu. Masna wa thulatsa wa ruba', 2, 3 atau 4. Maksudnya 2, 2, 3, 3 atau 4, 4 sesuai kesanggupanmu dalam berbuat adil di antara mereka. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Akan tetapi jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Maksudnya kamu menikah dengan seorang saja agar kamu aman dari fitnah, baik perempuan merdeka atau perempuan budak yang kamu miliki. Au ma malakat aimanukum. Kemudian karena tidak ada kerahiban dalam Islam, karena mereka tidak perlu ada secara hikmah maslahat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kerahiban dalam Islam. Hanya kerahiban itu pantang orang nggak menikah seumur hidup ya, itu nggak ada dalam Islam. Nabi pun menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manfaat minimal pernikahan formal yang mengabarkan pernikahan maknawi dan hakikat hakiki dengan firman-Nya. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu yakni nikah dengan satu perempuan dan rela menikahi budak perempuan adalah tingkatan terendah pernikahan bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa berbuat adil, termasuk takut banyak anak dan tanggungan nafkah.
Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, saya belum pernah melihat hadis ini dengan lafaz seperti itu. Tapi dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, menurut Tabrani disebutkan, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita dengan rohbaniyah yang lurus dan mudah. Ini tentang tidak ada kerahiban dalam Islam ya. Ini ayat yang mungkin banyak ibu-ibu berat menjalankannya ya. Bahwa diperbolehkan menikah 2, 3, atau 4. Ini mau ditegaskan bahwa kalau 1 itu untuk yang lemah gitu ya. Jadi yang demikian itu yakni nikah dengan 1 perempuan saja adalah tingkatan terendah pernikahan bagi orang-orang yang khawatir berbuat tidak adil atau termasuk takut banyak anak tanggungan nafkahnya. Dzalika adna alla ta'ulu. Jadi baiknya nikah 2, 3, atau 4 kecuali khawatir tidak bisa berbuat adil atau takut punya anak banyak. Saya nggak berani komentar apa Ibu, nanti dimarahi sama ibu-ibu. Jadi penting saya bacakan ayatnya gitu aja ya. Wa atun nisa, dan jika kalian wahai orang-orang muslim hendak menikah dengan seorang perempuan, berikanlah kepada wanita merdeka atau budak bukan milikmu yang kamu nikah itu sodukotihinna, mas kawin atau mahar mereka. Nihlah sebagai pemberian murni dan selamanya tanpa rekayasa dan tipu daya. Fa intibna, kemudian jika mereka berbaik hati menyerahkan lakum kepada kamu karena begitu besarnya cintamu di hati mereka, an syai'in minhu nafsa, sebagian atau seluruhnya dari mahar itu dengan senang hati, sukarela tanpa paksaan dan tidak karena malu, maka makanlah sebagian dari mahar yang diberikan itu. Fakuluhu hani ammari'a, dengan puas karena halal lagi cukup, yakni baik bagi pencernaanmu demi menegakkan keadilan. Salah satu batas-batas ketentuan Allah yang bertaut erat dengan ketakwaan. Jadi mas kawin itu benar-benar haknya perempuan, dikasihkan penuh tanpa syarat. Tapi kalau misalnya istrinya sangat cinta sama suaminya, dibalikin lagi atau dikasihkan sebagian, nggak apa-apa juga. Suaminya makan dari situ. Kadang-kadang habis ngasih mahar, suaminya harus mencari nafkah berat, dan akhirnya isinya ngasihkan kembali mahar itu atau meminjamkan atau sebagian, itu terserah pihak wanita tanpa paksaan. Wala tu'tus syufaha'a, juga termasuk hak-hak yang berkaitan dengan ketakwaan, wahai para wali, adalah janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik mereka keturunanmu atau sekedar ikut denganmu, mereka dikategorikan kurang akal, tidak mampu mengelola sesuatu, dan tidak terkena tuntutan syariat taklif. Amwalakumul lati ja'alallahu lakum, jangan serahkan pada mereka harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah jadikan bagimu, wahai orang-orang berakal dan mukallaf, ia mau warzuquhum, sebagai penunjang hidup sehingga kamu dapat menjalankan ketaatan dan ibadah. Tetapi berilah mereka belanja, yakni berikanlah makan penuh ini semua kebutuhan mereka semasa hidupnya. Fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan kalau orang-orang yang memang nggak bisa diserai harta karena mungkin belum mampu mengelola, maka cukup dikasih belanja, dikasih makan gitu ya. Dari harta itu, baik dari hasil keuntungan atau pengembangannya. Dan berikanlah mereka pakaian juga dari harta tersebut. Dan jika mereka memendam kecurigaan atas pengelolaan harta tersebut sekecil apapun atas harta mereka, padahal kalian sudah menjalankan sesuai syariat, maka ucapkanlah kepada mereka yang punya dugaan salah itu kata-kata yang baik menurut akal dan syariat agar hati mereka tidak terluka. Dan juga bagian dari hal-hal yang harus dilakukan adalah menguji kemampuan anak yatim sebelum menyerahkan harta mereka. Jadi ini tentang mengolah harta anak yatim, Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh makan dengan dolim, dosa besar. Lalu kalau mengelola, ya dikasihkan ke mereka bagiannya. Karena mereka ini kan lemah, terus belum bisa mikir sendiri. Jadi harus dikasih bagian dari harta mereka itu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan juga bagian dari hal-hal yang harus dilakukan adalah menguji kemampuan anak yatim itu sebelum menyerahkan harta mereka.
Ujilah wahai para wali, nalar anak-anak yatim itu dan kemampuan mereka mengolah harta sampai mereka cukup umur untuk menikah atau usia standar untuk menikah, yaitu 15 menurut Imam Syafi'i, 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah. Fa'in anastum, kemudian jika menurut penilaianmu kamu menganggap dan merasakan minhum rusda, mereka telah pandai mengolah harta dan pandai untuk membuat transaksi-transaksi syar'i, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah pada mereka hartanya tanpa menunda-nunda. Namun jika kamu menganggap mereka belum mampu mengolah harta, tahanlah harta mereka untuk kalian kelola hingga mereka mampu mengelolanya. Tapi wala ta'kuluha israfa. Janganlah kamu makan harta anak yatim melebihi batas kepatutan atau berlebihan dalam mengambil jasa pengelolaan. Wabidaro, dan janganlah tergesa-gesa atau terburu-buru makan harta tersebut karena khawatir ayyak baru mereka menjadi dewasa sehingga harta mereka lepas dari kekuasaanmu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa di antara kalian para wali yang mampu dan memiliki harta yang cukup, maka hendaklah ia menahan diri dari makan harta anak yatim tersebut, dan menahan diri semacam itu lebih baik baginya di dunia dan di akhirat. Jadi sebaiknya nggak ikut makan harta anak yatim itu kalau kita cukup secara finansial. Pamangkana fakiron, tapi jika kalian adalah orang yang miskin, yang fakir, tidak memiliki harta yang cukup, fal yakul bil ma'ruf, boleh makan sebagian harta itu, tapi secara patut dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak melebihi biaya jasa pengelolaan yang sewajarnya. Fa'idha dafa'atum, kemudian apabila kamu menyerahkan wahai para wali setelah kamu mengetahui mereka sudah cukup mampu mengolah harta, ilaihim amwalahum fa'ashhidu, maka serahkanlah harta itu pada mereka, hendaklah kamu mempersaksikan, mencari saksi ketika menyerahkan harta itu. Hadirkan orang-orang muslim yang adil, wa fa'ashhidu alaihim. Jadi hadirkan saksi bagi mereka untuk menjadi saksi penyerahan itu. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas apa yang terjadi di antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala dalam masa menjaga dan mengelola harta anak yatim ini. Allah akan menghitung dan membalas perbuatanmu sesuai perhitungannya. Kemudian setelah memerintah hamba-hambanya untuk bertakwa secara bersungguh-sungguh dan membarengi perintah takwa tersebut dengan perintah menjaga hubungan keluarga, harta anak yatim, dan meringankan beban orang-orang yang nalarnya kurang sempurna, Allah Subhanahu wa taala menerangkan warisan dan ahli waris agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam membagi harta peninggalan seperti dalam zaman jahiliyah. Pada zaman itu perempuan tidak memperoleh warisan karena mereka tidak mampu ikut berperang. Allah menolak kebiasaan waris harta seperti itu dan menegaskan bahwa setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai bagian yang telah ditentukan. Dan setelah ini akan ada ayat-ayat tentang hukum waris. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi laki-laki yang sudah dewasa atau belum, akalnya sempurna atau tidak, mereka punya hak atau bagian yang sudah ditetapkan, ditentukan dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kathur. Dan juga bagi perempuan dewasa atau belum, sempurna nalarnya atau tidak, ada hak bagian yang sudah ditentukan pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit dari harta peninggalan itu ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nasibam mafruḍo, sudah ditetapkan bagiannya masing-masing dalam kitab Allah sebagaimana akan diterangkan dan diperinci setelah ini. Nah, ini ayat-ayat tentang cara bagi waris. Beberapa orang itu nggak mau pakai hukum waris dari Islam sebagai hukum waris yang hukum positif gitu. Padahal Islam nggak mau, aku punya bagi rata aja gitu. Ada yang gitu, makanya buat ngomong gitu ya. Oh, teman saya
orang tuanya meninggal, kakak-kakaknya perempuan minta dibagi rata warisnya. Repot memang. Kadang-kadang orang Islam sendiri nggak mau pakai hukum waris dari Islam. Eh, ya begitulah orang macam-macam apa ya. Tapi ini kalau hukum waris Islam ini aturannya. Kalau di luar negeri bahkan kalau kita nggak nulis surat wasiat apa ya, hartanya orang yang meninggal itu dimiliki negara. Jadi makanya wajib punya surat wasiat. Kalau enggak, hartanya akan diambil negara. Kalau dalam Islam, kalaupun nggak ada surat wasiat, cara mewarisnya seperti ini apa ya. Kalau pada surat wasiat itu nggak boleh melebihi sepertiga dari harta yang akan diwariskan. Tetap walaupun ada surat wasiat, yang 2/3 harus diwariskan dengan cara perhitungan seperti hukum waris ini. Fa idza hadarul qismatu ulul qurba, dan di antara hal-hal yang menumbuhkan ketakwaan adalah sedekah pada ahli waris dari harta peninggalan. Apabila sewaktu pembagian warisan hadir para kerabat yang tidak mendapat jatah warisan, itu dikasih sedekah Bapak Ibu. Wal yatama, dan anak-anak yatim yang tidak memiliki harta atau pengasuh juga dikasih sedekah. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang tidak memiliki penghasilan. Farzuquhum minhu, maka berilah mereka sebagian dari harta waris itu, sekiranya tidak menghabiskan bagian waris. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan selain memberi harta tersebut, ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik dan tidak menyakiti hati. Ya. Jangan ngasih uang tapi kemudian sambil nyakitin hatinya. Tak boleh apa ya. Nggak ikhlas. Kasih uang dan kasih kebaikan hati. Wal yakhsha, hendaklah mereka takut mendapat kemurkaan Allah, para pengemban wasiat, alladzina lau taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut pada Allah, para pengemban wasiat, orang-orang yang hadir mendampingi seorang mendekati ajalnya untuk mendiktikan pada dia agar menyedekahkan sebagian hartanya dengan jumlah yang bisa menghalangi bagian para ahli waris. Jadi nggak boleh orang yang mau meninggal dibisiki sama orang lain untuk menyedekahkan hartanya sehingga ahli warisnya nggak dapat. Nggak boleh juga. Orang-orang yang hadir itu hendaknya menjamin bahwa seandainya mereka meninggal atau meninggalkan di belakang mereka anak-anak dan keturunan yang lemah tanpa harta dan pengasuh, yang mereka khawatir terhadap mereka jangan sampai terlantar. Di bagaimana mungkin mereka nggak khawatir terhadap generasi yang lemah dan terlantar? Bukankah seorang mukmin harus mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah pada Allah supaya orang yang hadir dan mengemban wasiat itu tidak mendiktikan sesuatu yang mengganggu bagian ahli waris, dan berbicaralah kepada orang yang hendak mati itu dengan perkataan yang benar dan tepat di antara dua sisi ifrad dan tafrid, demi menjaga timbulnya mencegah rasa iri. Allah SWT berfirman sebagai celaan dan kecaman kepada orang-orang zalim yang gemar memakan harta anak yatim, baik dari penegak hukum, penerima wasiat, ataupun ahli waris yang menguasai mereka. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang memakan harta anak yatim dengan zalim tanpa rukhsah dan menurut syariat, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sebenarnya dia sedang memakan api neraka dalam perutnya secara maknawi dalam kehidupan di dunia, yang niscaya disusul api sesungguhnya di kehidupan akhirat. Itulah api neraka kejauhan dan keterlantaran di akhirat. Wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan terjebur ke dalam api yang menyala, neraka sa'ir, dan tidak seorang pun selamat darinya. Lihat lagi ya Pak Ibu ya. Ini lagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqathnataini falahunna thulutha ma tarok, wa in kanat wahidatan falaha nisfu, wa li abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad.
Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwadun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Ini pembagian waris Bapak Ibu ya. Ya, lanjutkan lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakunna lahum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan awimra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsarum min dzalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyati yusabiha audain ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini nanti kita baca besok aja Bapak Ibu, kita terjemahkan karena ini rincian pembagian harta waris agak panjang, jadi sekarang aja besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma inna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.